mencegah supaya pori-pori kita nggak semakin membesar, ada satu aturan penting yang harus diikutin. Menjaga elastisitas kulit, kalian harus fokus ke 3 kunci ini. Hai Wishranders, selamat datang kembali di Wishrand TV Indonesia bersama host Michelle Brikita. Di video sebelumnya kita udah bahas fakta-fakta penting tentang pori-pori, cara diagnosis pori-pori, dan juga teknik membersihkan pori-pori yang efektif. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh cek di channel YouTube kita. Nah, kalau di video kali ini kita akan fokus ke satu topik, yaitu gimana caranya menghilangkan pori-pori yang besar. Dan kira-kira beneran bisa nggak ya dilakuin? Nah, makanya hari ini kita akan bahas beberapa tips perawatan pori-pori yang bisa dilakukan di rumah. Makanya kalian pastiin untuk nonton sampai akhir, karena ini informasi-informasinya tuh penting banget pastinya. Sebelum kita mulai informasi yang pertama, jangan lupa dulu untuk subscribe channel YouTube-nya Wishrand TV Indonesia. Nah, pertama kita bahas dulu pencegahan pelebaran pori-pori. Untuk mencegah supaya pori-pori kita nggak semakin membesar, ada satu aturan penting yang harus diikutin. Gak masalah mau kalian pori-porinya bentuknya O, U, atau Y, aturannya adalah menjaga suhu permukaan tubuh kita di 31 derajat Celcius. Suhu tubuh kita itu secara keseluruhan sebenarnya konsisten karena kita kan pakai baju gitu. Tapi kalau wajah kita ini kan terpapar sama lingkungan secara langsung gitu ya, jadi tuh suhunya bisa berubah dengan cepat. Kalau kulit kita terlalu panas, apalagi kalau misalnya kulit yang sensitif, itu malah bisa bikin iritasi, terus kelenjar minyaknya tuh jadi lebih banyak lagi ngeluarin sebum yang bisa menyebabkan jerawat, kulit kusam, terus kehilangan elastisitas. Di sisi lain, kalau suhunya terlalu rendah, dia tuh bisa memperlambat sirkulasi darah dan memperlambat juga proses alami kulit seperti regenerasi kulit gitu. Itu berarti sel-sel kulit mati yang harusnya tuh diluruhkan dari kulit kalian itu tuh tetap ada di kulit kita gitu. Yang makanya bisa menyebabkan berbagai masalah kulit. Perubahan suhu yang tiba-tiba, kayak misalnya perubahan suhu yang cepat dari panas ke dingin, terus ngolesin es ke kulit yang panas itu juga bisa berdampak buruk buat kulit kalian. Untuk mendinginkan kulit dan mencegah pori-pori membesar, kuncinya adalah menjaga kelembaban. Kalau kulit kita kurang lembab, itu tuh kulit kita jadi kayak lebih reaktif gitu terhadap perubahan gitu. Tips pertama itu adalah menggunakan sheet mask dan juga cooling roller secara bersamaan. Penting banget buat ngecek esensi dari si sheet mask itu dan juga bahannya si sheet mask itu, untuk memastikan kalau masker itu tuh lembut buat kulit kalian. Kita rekomendasiin untuk pakai bahan-bahan kayak tencel, rayon, atau katun murni. Dear Klairs Midnight Blue Calming Sheet Mask. Ini adalah sheet mask yang bisa kalian gunakan buat tips kali ini. Sheet mask ini dirancang khusus untuk menenangkan kulit dan mengurangi sensitivitas. Masker ini mengandung bahan-bahan yang rendah iritasi dan mendinginkan, kayak erythritol yang bisa cepat menurunkan suhu kulit dan mengurangi iritasi. Sheet mask ini sendiri dirancang untuk kelembutan maksimal, untuk meningkatkan efek menenangkan, dan juga mengandung bambu charcoal untuk kulit sensitif. Dia juga bisa menjaga kelembaban untuk waktu yang lama. Nah, ini ada tips untuk mengaplikasikan sheet mask ke wajah kalian. Yang pertama, kalian bersihin dulu kulit kalian dengan kapas yang udah dibasahi toner. Untuk langkah ini, aku mau pakai toner dari Dear Klairs Daily Skin Hydrating Water. Aku suka banget sama toner ini karena ini mengandung 45% air teh hijau yang memiliki efek menenangkan dan antioksidan untuk menenangkan kulit. Toner ini juga mengandung ekstrak kalendula dan kelapa sawit untuk menghidrasi kulit secara mendalam. Selain itu, toner ini juga memiliki konsistensi kayak air, jadi cocok banget digunakan setiap hari untuk semua jenis kulit di musim apapun karena penyerapannya cepat. Penyerapan yang cepat ini, jadi kita juga bisa kayak layerin beberapa kali di kulit kita. Nah, makanya dia tuh jadi toner yang ideal buat kalian-kalian yang suka toner dengan konsistensi yang ringan terus kayak refreshing gitu. Terus yang kedua, kalian pakai sheet masknya, biarin selama 10 menit pada kulit kalian. Sambil dipakai sheet masknya, kalian bisa pijat lembut wajahnya menggunakan cooling roller selama 1 menit. Abis itu kalian lepasin maskernya. Nah, ini berikutnya, kalau kalian ngalamin kulit kebakar akibat sinar UV, ini juga penting banget untuk menghidrasi kulit kalian. Nah, ini kalau misalnya kalian kulitnya itu kebakar karena sinar UV, ini juga penting banget untuk menghindari iritasi pada kulit kalian. Hal yang bisa kalian lakukan pertama adalah cuci wajah kalian dengan air hangat. Kedua, kalian bisa olesin
gel ke kulit kalian. Pilih gel yang juga sesuai dengan jenis kulit kalian dan ditunggu selama 10-15 menit. Sambil nunggu kalian bisa pakai pendingin untuk memijat wajah yang nggak kena kebakar, kayak misalnya di bagian telinga atau di bagian leher. Konsep ini tuh mirip yang digunakan ibu-ibu yang pakai kain lembab untuk mendinginkan demam pada bayi. Setelah 10-15 menit kalian bisa bersihin sisa gel yang ada di wajah pakai kapas yang udah dibasahin pakai toner. Terus kalian bisa tepuk-tepuk sisa yang ada di kulit kalian. Nah, langkah terakhirnya kalian bisa pakai Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream. Krim ini mengandung guanidin yang membantu menenangkan kulit kalian. Cara pakainya, kalian bisa olesin sedikit aja krimnya di area-area yang mau kalian sasar. Kayak misalnya area-area kemerahan, iritasi, bengkak, dan juga terbakar sinar matahari. Nah, itu tadi rutinitas yang sangat dianjurkan. Dan kalian juga bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah kalian rutin melakukannya. Berikutnya kita akan bahas tentang perawatan kulit untuk eksfoliasi wajah yang rendah iritasi. Dan juga pastinya memilih produk yang tepat buat kulit kalian. Penting banget untuk kita memiliki rutinitas eksfoliasi kulit untuk menghilangkan sebum dari pori-pori kita. Ini tuh penting banget terutama kalian-kalian yang punya pori-porinya bentuk O. Tapi jangan juga berlebihan karena eksfoliasi yang berlebihan juga bisa mengiritasi kelenjar minyak kalian dan malahan nantinya bisa memproduksi sebum lebih banyak lagi. Terus malah jadi muncul berbagai masalah kulit, salah satunya adalah peningkatan sensitivitas. Jadi aku mau ingetin ke kalian untuk hati-hati dan juga kalian bisa pakai chemical exfoliator kayak AHA, BHA, PHA, atau LHA. Nah, ini berikut adalah penjelasannya ya guys. Walaupun umumnya AHA itu emang nggak mengiritasi kulit, tapi kalau dipakainya terlalu sering dengan jumlah yang berlebihan, dia juga bisa jadi masalah buat kulit. Kita mau rekomendasiin AHA yang friendly nih untuk kulit sensitif, tapi tetap perlu diingat ya frekuensi penggunaannya. Ini adalah By Wishon Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Dari namanya aja, eksfoliator ini adalah eksfoliator yang tidak mengiritasi, yang mengandung mandelic acid yang merupakan bahan AHA. Mandelic acid itu dikenal lembut bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Produk ini bisa memperbaiki warna dan tekstur kulit kalian, sekaligus meningkatkan efektivitas produk skincare lain yang kalian pakai. Produk ini juga bermanfaat untuk mengatasi masalah pigmentasi dan dianggap aman untuk kulit sensitif karena sifatnya yang lembut. Nah, sekarang kalian bisa pakai produk ini dengan berbagai cara. Yang pertama adalah merendam kapas dengan produk ini dan kemudian menyeka sel kulit mati. Yang kedua adalah dengan mengaplikasikan produk ke area tertentu yang mau kalian angkat sel kulit matinya. Yang ketiga, kalian bisa bikin masker DIY dengan cara merendam si kapas ini ke produk ini, terus kalian diemin di wajah kalian selama beberapa menit. Untuk efek dari eksfoliasi yang lebih kelihatan lagi, ini ada beberapa tips juga yang bisa kalian coba. Yang pertama, kalian bisa rendam kapas di mandelic acid dan usapkan ke kulit kalian. Terus kalian bisa pakai hibiscus cream di hidung, dahi, dagu, dan kemudian oleskan krim ini di seluruh wajah kalian. Dan percayalah, besoknya kalian bisa lihat kulit kalian tuh lebih lembut, lebih halus, terutama di area dahi, hidung, dan juga dagu. Sekarang bagian berikutnya adalah kita bahas perawatan elastisitas kulit yang intensif. Kalau kalian lihat perlahan pori-pori kalian tuh mengendur secara vertikal, itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya elastisitas kulit. Untuk mengatasi masalah ini dan untuk menjaga elastisitas kulit, kalian harus fokus ke 3 kunci ini. Yang pertama, elastin, kolagen, dan hidrasi. Sinar UV itu adalah faktor utama yang bisa menghilangkan elastisitas kulit karena dia itu merusak elastin dan juga kolagen di kulit kita yang menyebabkan pori-pori kita tuh jadi kendur. Langkah penting adalah menggunakan skincare setiap hari ke kulit kalian untuk melindungi kulit dari sinar UV. Terus hidrasi itu juga pastinya penting banget. Dan setelah kita membersihkan pori-pori kita secara menyeluruh, penting juga untuk melakukan perawatan kulit secara intensif di hari yang sama. Sekarang aku mau rekomendasiin beberapa ingredients yang dikenal untuk merawat elastisitas kulit kita. Yang pertama itu ada peptida untuk memperkuat dan juga membantu kulit kita tuh pulih dari kerusakan. Terus vitamin C, dia tuh juga bagus untuk memperbaiki kulit kita yang rusak akibat sinar UV. Dia bagus juga untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit kita yang gak merata. Berikutnya adalah panthenol yang diubah menjadi B5 ketika diserap ke dalam kulit kita. Ingredients ini tuh jadi pelembab yang luar biasa banget ketika dikombinasikan dengan hidrogen. Nah, sekarang aku mau rekomendasiin ke kalian sebuah ampul yang mengandung peptida sebagai ingredients utamanya.
Ini adalah Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Night Ampoule ini diperkaya dengan 10 bahan utama dan tidak menggunakan air yang dimurnikan. Ampul ini dirancang untuk secara efektif memerangi berbagai tanda penuaan dan kerusakan kulit yang pada akhirnya meningkatkan tekstur dan penampilan kulit kalian. Dia tuh mempercepat proses pembaruan kulit, makanya dia tuh meningkatkan kesehatan dan juga kondisi kulit secara keseluruhan, yang pada akhirnya menghasilkan penampilan kulit yang lebih muda dengan kulit yang lebih bercahaya juga. Sekarang aku mau kasih tau ke kalian skincare rutin yang menggabungkan 3 bahan berbeda yang baru aja aku sebutin tadi. Setelah kalian bersihin wajah, kalian bisa pakai Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Bisa pakai sekitar 3-4 tetes, terus kalian tepuk-tepuk ke wajah kalian. Terus bisa pakai vitamin C, itu juga bisa pakai sekitar 3-4 tetes. Peptida dan vitamin C itu bagus banget untuk mendukung produksi kolagen. Jadinya bisa membantu elastisitas kulit kita. Bisa pakai pelembab dengan jenis gel, atau bisa pakai sleeping mask. Pilih gel moisturizer yang ringan dan juga cepat meresap, terutama kalau kalian punya kulit yang berminyak. Pastikan nggak ada produk yang tertinggal di wajah kalian, karena itu bisa bercampur dengan sebum dan menyumbat pori-pori. Extra tips. Nah, untuk bagian terakhir di video ini, aku mau kasih tips-tips tambahan untuk perawatan pori-pori nih buat kalian. Yang pertama adalah modeling mask. Ini berguna banget untuk perawatan pori-pori. Biasanya kalian mencampurkan modeling mask dengan air, rasionya itu 1:1, abis itu diaplikasikan ke wajah. Tapi lebih baik kalian pakai toner yang nggak mengandung alkohol kayak si Dear Klairs Daily Skin Hydrating Water ini. Karena dia bisa ngasih hidrasi lebih banyak lagi gitu ya, daripada cuman pakai air doang. Nah, modeling mask itu bisa ngasih efek yang berbeda-beda di kulit kalian, tergantung dari ingredients utama dari si masker ini gitu. Sebagian besar modeling mask itu tuh bagus untuk menghidrasi kulit dan juga untuk menyingkirkan kotoran-kotoran di pori-pori kalian. Yang kedua itu ada LED mask. Nah, ini buat kalian-kalian yang mau ngerawat kulit kalian tanpa perlu ke dokter, kalian bisa pakai LED mask. Ada 3 jenis, ada orange, merah, biru. Untuk pori-pori jenis O itu disarankan untuk menggunakan yang cahaya biru dan nantinya dikombinasikan dengan sari teh hijau yang ringan. Karena cahaya biru itu efektif untuk mensterilkan bakteri penyebab jerawat. Jadi bagus banget untuk perawatan pori-pori dan juga menenangkan jerawat. Untuk pori-pori yang vertikal, kita sarankan menggunakan kombinasi dari cahaya merah dan juga peptida. Kombinasi ini bermanfaat karena panjang gelombang cahaya merah itu bisa menembus kulit kita, kemudian mendukung produksi kolagen yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan elastisitas kulit kita. Oke, sekian buat video hari ini. Aku harap kalian bisa enjoy video ini dari awal sampai akhir, dan yang terpenting aku harap informasinya bermanfaat buat kalian. Di video ini kita udah ngomongin tadi beberapa tips pencegahan pembesaran pori-pori, pengelupasan kulit dengan iritasi yang rendah, perawatan elastisitas kulit, dan juga tadi ada beberapa tips tambahan juga. Jangan lupa buat kalian yang belum like dan subscribe untuk like dan subscribe dulu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!